kembali lagi di channel kita Rashid Kabibitak bersama pakar atau pendiri pelestari golok pedang sepuh Nusantara. Nah, jangan lupa untuk mendukung channel kita, untuk mendukung budaya yang ada di Nusantara ini. Jangan lupa like and subscribe video kita. Ya. Siap. Nah, ngomong-ngomong, Bah, kita lagi ada di mana nih, Bah? Ya, salah satu kegiatan pelestari golok pedang sepuh Nusantara. Selain kita melestarikan pusaka, kita juga mencoba untuk adventure ya, menjelajahi tempat-tempat situs budaya yang berada di wilayah Nusantara ini. Cuma untuk saat ini kita masih berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di wilayah Cipungulang. Kita ada di situs namanya situs Ciaruten. Ada batu bertulis, nanti kita lihat ya. Boleh kita masuk ke dalam sebentar? Lihat-lihat. Nah, di sini ada beberapa peninggalan di masa era Tarumanegara. Nanti kita bisa melihat langsung seperti apa bentuknya. Nah, ini batu asli dari peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ya, kalau nanti untuk teman-teman saudara-saudara yang ada di Bandung bisa langsung ke Museum Sri Baduga Maharaja. Di sana pun ada pura rupanya atau prototipenya. Yang di sini yang aslinya. Nah, ini Bang Ocit nih sambil kita ini bawa apa nih, bawa senjata apa nih? Ini. Nah, ini. Ya, saya kebetulan lagi bawa ini, Bah. Pusaka asli Nusantara juga ini. Biasa. Cuman perkiraan mungkin era Mataram Sultan Agung ya. Biasa, ini kayaknya misterius nih, harus kita babar nih. Tapi mungkin untuk membabar ini kita serahkan kepada ahlinya ya. Kepada ahlinya aja, Guru nanti besar ada kita guru semua, besar kita. Bang Teguh Cahyadi. Pokoknya tetap jangan kemana-mana, stay tune. Di mana Bang Rashid? Di channel Rashid Kabibitak. Oke, jangan lupa like and subscribe. Tetap di channel ini. Kembali lagi di channel kita. Nah, kebetulan kita lagi sama para guru-guru besar nih. Ada guru silat, ada ahli sejarah juga, sama ahli pusaka nih. Kita langsung tanya ke sumber dari informasi tersebut. Nah, di sini, Bah, Bang Teguh dulu kali ya. Ya, boleh Bang Teguh, boleh. Di sini kan ada bawa beberapa pusaka nih, Bang Teguh. Siap. Mungkin bisa dibabar lah, kasih informasi ke kita pusaka apa saja ini, dari era apa saja gitu. Ini Bang Teguh, silakan Bang Teguh. Ya, terima kasih Bang Ocit, Bang Bogor. Ini guru saya, Bang Lukman, juga guru saya, Bang Haji. Guru-guru silat nih, guru-guru saya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Bang Ocit, ini ada beberapa golok atau pedang ya, Bang Ocit ya. Yang mana dulu nih Bang Ocit yang mau dibabar nih? Nah, sepertinya untuk ini kita yang pendatang baru dulu nih, ini saya lebih Oh agak iya, unik nih. siap. Bisa lihat ya, ini yang lebih dekat dulu nih. Mantap. Sebelum dibabar kita lihat detailnya. Maaf. Silakan Bang Teguh dibabar. Siap. Ini namanya pedang suluk ya Bang Ocit ya. Nah, pedang suluk ini populer di era Mataram, khususnya Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo 1628. Karena memang pada saat itu Sultan Agung membuat senjata besar-besaran untuk menggempur VOC di Batavia. Nah, salah satu pedang yang populer dan banyak diproduksi ya pedang suluk ini untuk menyerang VOC di Batavia. Belanda lah ya. Belanda ya, betul. Nah, kita lihat dari gagangnya ini unik nih, Bang. unik nih Bang Ocit. Ini bentuknya makoro ya, makoro atau masyarakat Cirebon menyebutnya siluman air. Kalau di Jawa Tengah, Mataram, itu ada di muka-muka candi biasanya, di atas muka candi, di samping Di gerbang, di gerbang pintu-pintu candi biasanya makoro tuh. Nah, ini tuahnya dianggap untuk mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu di kediaman raja atau di kediaman para masyarakat sekitar Jawa khususnya.
Mukanya serem gitu ya bang. Mukanya menyeramkan. Ini matanya Melotot. terbelalak, melotot, hidungnya besar, giginya bertaring. Biasanya mulutnya lebar bertaring. Seperti itu. Ini namanya makoro. Kalau di Cirebon makara biasanya. Makara. Kebilah Bang Ocit ya. Bang, ya. Nah, menarik pusaka juga sarungnya yang ditarik Bang. Seperti ini. Jadi Nah, sarung yang ditarik bang. jadi sarungnya yang ditarik. Kalau umpamanya narik pusaka, ininya bilahnya yang ditarik, itu menandakan perang. Perang ya. Iya. Harus keluar darah berarti. Iya, zaman dulu seperti itu. Jadi menarik pusaka tuh sarungnya yang ditarik Sarungnya. atas. Nah, ada makna tersendiri ya bang. Kenapa kira harus sarungnya dulu yang diangkat? Nah, kenapa? Maksudnya ada alasan tersendiri apa ini? Ya itu pakemnya dari sana untuk menarik pusaka sarungnya yang diangkat. Berarti itu kita hanya melihat atau merawat pusaka. Kalau umpamanya ditarik bilahnya, itu tandanya perang atau bertempur. Mencabut lah ya. Siap tempur lah. Terus tadi makna kenapa tuh harus di kanan ini? Nah, Apa tuh? biasanya orang-orang Tosanaji atau yang mengkoleksi pusaka habis ditarik ya ke sebelah kanan, ditanting ke sebelah kanan. Kenapa? Penjelasan ilmiahnya karena biasanya bilah-bilah pusaka ini mengandung racun atau arsenik biasanya kalau udah diwarang atau mengandung racun arsenik, dan juga bilah pusaka yang bagus itu mengandung bahan meteorit. Oh, bahan-bahan terbaik bang. Nah, meteorit itu kan mengandung radiasi bang. Ya. Bisa aja radiasi itu selama tertahan di sarung itu kan tertahan di sarung nih, pas dibuka dia keluar, makanya amannya itu bilahnya ditanting ke kanan. Selain ini untuk penghormatan kepada leluhur kita, jangan langsung dicium gitu. Dihirup gitu. Nah biasanya orang dicium gitu, wah pusing karena ada kodamnya nih. Enggak, bukan. Penjelasan ilmiahnya seperti itu. Nah, itu betul sekali. Radiasi. Bang. Radiasi. Nah, buat sahabat-sahabat pelestari itu tadi ya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam pusaka itu bisa diilmiahkan. Jadi tidak segala sesuatunya harus selalu berhubungan dengan sifatnya klinik atau mistik. Jadi itu tadi kita sudah mendengar penjelasan ilmiahnya bahwa dalam kandungan bila itu sendiri ada bahan-bahan yang ibaratnya berbahaya buat tubuh manusia, yaitu toksin tadi apa ya, arsenik, dan juga bahan-bahan kandungan logam dari meteorit itu. Jadi bukan karena hal-hal yang lain yang sifatnya tidak masuk akal, tapi sudah dijelaskan tadi. Yang mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat semuanya, buat tidak segala sesuatunya harus dihubungkan dengan yang sifatnya mistik. Gara-gara kita mengucap pusaka langsung pingsan ataupun langsung nggak sadar diri, ada yang kesurupan, nggak ada, gitu kan, tidak ada, hilangkan hal seperti itu. Makanya kita harus tahu cara Adab mencabut pusaka itu seperti apa sih, karena leluhur kita mengajarkan sesuatu pasti ada maknanya untuk diri kita sendiri. Dan kebaikan pasti. Kebaikan. Kalau intinya bang tentu wanginya itu tuh dari mana ya? Ya, kita teruskan yang tadi. Gimana, ada yang mau dipertanyakan lagi tentang pusaka tadi gimana? Itu kadang-kadang pusaka itu kan wangi itu bang Teguh. Oh, iya. Kalau kita buka dari Cabut sarungnya ya, ya, wangi, nyerbak gitu ya. Nyerbak. Iya. Apa dari itu, mana itu itu apa, ya, apa itunya? keluar itu sesuatu Enggak bang, ada penjelasan ilmiahnya, guru-guru Iya. sekalian. Jadi besi-besi pusaka biasanya umurnya udah tua, ratusan tahun. Otomatis besi tua itu kan baunya tidak enak. Ya. Apek kalau kata orang Betawi ya, bang Apek. ya, apek ya. Bau apek. Nah makanya orang-orang yang mencintai pusaka biasanya memberi minyak wangi, minyak misik, cendana, melati dan sebagainya yang berbau wangi, yang menurut seleranya masing-masing gitu ya, untuk dioleskan ke bilahnya. Karena apa? Karena dengan wangian tersebut mereka lebih mencintai, lebih peduli terhadap pusaka-pusaka dia. Karena kalau udah wangi pasti kita cinta lah terhadap pusaka-pusaka kita. Nggak ada maksud apa-apa lah, apalagi goib segala macam, enggak. Ya, jadi mitos selama ini yang bergerak di masyarakat itu meredaan pusaka itu bukan ya, maksudnya memberi makan pusaka dengan minyak-minyakan. Kadang-kadang kita punya pusaka banyak, tiba-tiba ada minyak tumpah, langsung aja wah pusakanya pengen makan nih gitu, yang belum dikasih makan nih gitu kan, disabun. Jadi bukan ya. Jadi memberi minyak dalam pusaka itu bukan memberi makan sesuatu di dalamnya, tidak ada. Jadi emang kita bilang dalam ini energi ya, energi saja, bukan bilang di situ ada jin atau hodam atau apa gitu. Ya, tapi kita kembali sendiri lagi juga senang yang harum-harum nah gitu. itu jadi, tapi si Anu ya harum betul gitu kan. tapi emang kembali lagi ke pemahaman masing-masing. Cuma kalau kita sebagai pelestari ya kita seperti ini loh,
Jadi segala sesuatunya harus bisa diilmiahkan. Itu yang paling utama buat pencerahan buat generasi yang akan datang supaya tidak terjadi pembodohan, Iya, pembodohan karakter gitu. Betul. Iya. Untuk jenis pamor nih bang, apa Iya. jenis pamor bang? Nih kita bisa lihat jenis pamornya ini adalah beras utah atau Beras beras utah. yang tumpah. Hmm. Tuanya untuk rezekian. Kita bisa lihat di sini pamornya bior putih. Ada bulatan-bulatan kecil tapi bukan bulatan udan mas. Lebih abstrak bulatannya Acak lah ya. menyebar. Ya, bisa dilihat kan ke kamera. Bulatannya menyebar di seluruh bilah Di bawah kan. seperti beras. Bulatan-bulatan seperti beras. Ini disebut dengan pamor Beras beras utah. utah. Oh iya. Nah ini estimasi perkiraan ini zaman Mataram Sultan Agung. Masa-masa keemasannya Mataram. Iya Nah, betul. untuk cirinya sendiri kalau ini Mataram apa? Itu Bang Teguh. Ya cirinya sendiri adalah pamor atau nikel yang berwarna putih ini bior dan bagian bajanya ini berwarna abu-abu. Selorok ya bang. Selorok bajanya itu berwarna abu-abu itu diperkirakan era Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1628. Karena memang zaman Mataram Sultan Agung itu kan senjata diproduksi besar-besaran untuk menggempur VOC di Batavia Pada masa itu bang. pada masa itu. Iya. Terus kembali kepada penggunaan senjata ini sendiri, ini kan dibilang suduk nih Bang. Suduk, Bisa iya. dijabarkan suduk itu seperti apa Bang? Arti dari suduk itu apa sebetulnya? Suduk itu artinya tikam atau menikam. Jadi memang senjata ini khusus senjata ini selain untuk menyabet, ini juga dikhususkan untuk menikam. Bagian ujungnya ini kanan kirinya ini tajam. Jadi sangat cocok untuk menusuk. Seperti itu, Pak. Suduk, menyuduk bang. Suduk, tikam atau menikam. Ya. Seperti itu. Kita masukkan ya, Bang. Luar biasa ya. Artinya leluhur-leluhur kita zaman dulu membuat sebuah pusaka ini tidak gampang bang ya. Betul. Dan ini mungkin peruntukannya bukan untuk orang biasa, mungkin Bukan. Bang, ya. Untuk orang-orang alam bangsa. Iya. Dan memang menurut cerita sejarah dari orang tua dulu, ya cerita-cerita dulu ini diceritakan bahwa membuat satu buah pisaka itu bukan dengan biaya yang murah tapi mahal sekali. Mungkin untuk orang sekarang bisa satu buah kebo mungkin ya, atau Mungkin kerbau lah. Kalau mau satu- dibeli budget berapa nih? Wah betul, kalau orang Sunda bilang ini tukeran ya, membedog itu maharna golok ini tuh maharnya bisa sama dengan satu buah kerbau atau mungkin 10 tombakan maksud tanah. Sawah. Nah, bisa sampai 1000 meter atau 2000 meter mungkin zaman dulu kan mungkin satu tombakannya udah berapa Iya. luasnya gitu kan. Tuker vario baru tuh bang. Nah, jadi inilah salah satu nilai-nilai pusaka zaman mungkin sekarang mungkin bisa dibilang nilai-nilainya rendah sekali. Iya. Nah, semakin gini harusnya makin tinggi lagi karena dengan masa yang sebegitu tuanya gitu kan seharusnya udah diapresiasi oleh kita. Usahakan dengan pelestarian ini kita angkat kembali kebesaran golok dan benang sepuh di Nusantara ini. Nah mungkin untuk yang kedua ini ada satu bilah lagi untuk bisa dibabar logo ini. Kita pas kebetulan kan mbak berada di Nah Prasasti betul Pasundan sekali. ini. Nah untuk teman-teman pelestari, orang-orang para aktivis budaya yang mau untuk mempelajari daerah ini, kita ada di daerah Cibumbulang. Nah ada situs Aruten, batu tulis era Tarumanegara, ini ada peninggalannya, ada telapak kaki beliau nih, sang raja, dan tulisan saya juga tidak paham. Tapi silakan datang ke sini dipelajari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok sepuh. Alhamdulillah. Hadiah dari beliau. Ya. 1, 2. Ini cukup 2 aja. Kalau yang ketiga nanti. Buat para pecinta golok sepuh, tetap melestarikan golok-golok pusaka nenek moyang kita, ya. Insya Allah nanti kita akan kumpul, kita silaturahim, ya kan, dimana kita memperkenalkan yang namanya para golok-golok sepuh, ya, untuk masyarakat, biar anak cucu kita mengenal. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah begitu, ya. Tapi jangan ngomong doang, laksanain. Sip, terima kasih.
Asik.